Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah ananda bunda yang soli dan soliha, kita memulai belajar dengan bersama-sama melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi zid'ni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari anak-anak bunda dipersiapkan buku tema E subtema 3 di pembelajaran 3 dan 4 ada di halaman 83 sampai halaman 92. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin. Silakan dibaca terlebih dahulu ya Ananda. Ayo berpendapat, gotong royong merupakan salah satu ciri dari bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dilestarikan. Pernahkah Ananda melihat peristiwa gotong royong di lingkungan sekitar? Dalam rangka apakah gotong royong itu dilaksanakan? Ya, menurutmu mengapa penerapan sikap gotong royong masih melekat dalam diri masyarakat? Silakan dituliskan ya jawaban Ananda di kolom komentar. Dalam kegiatan gotong royong ini, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan gotong royong sehingga dapat terlaksana dengan baik. Adapun faktor-faktor pendukung gotong royong yaitu ada 4 faktor ya nak ya. Kerjasama, tanggung jawab, toleransi, dan semangat kebersamaan atau disingkat dengan KBTS ya nak ya. Dengan kerjasama pekerjaan akan menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawablah untuk menjaga fasilitas yang digunakan seluruh warga. Contohnya adalah jalan ya nak ya, jalan di sekitar tempat tinggal kita itu adalah fasilitas yang digunakan seluruh warga. Artinya kita harus bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas tersebut. Yang ketiga, yaitu adanya toleransi. Sehingga toleransi ini kita tidak membeda-bedakan warga dengan budayanya, agamanya, suku, serta ras ya. Jadi kita memiliki rasa toleransi ketika bergotong royong. Kita tidak bisa membeda-bedakan dia budaya apa dengan kita tuh nggak bisa. Jadi kita harus membaur ya nak ya, kerjasama. Terus yang keempat adalah semangat kebersamaan. Jadi semangat kebersamaan ini bisa menimbulkan kepedulian antar warga. Oke. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi ya. Di dalam gotong royong juga kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Tetapi bukan hanya dalam kegiatan gotong royong, tapi kegiatan ekonomi pun kita butuh persatuan dan kesatuan. Yang kita tahu bahwa letak negara Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Dengan begitu, perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam segala bidang. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya. Salah satu cakupan wawasan Nusantara ini adalah kegiatan ekonomi yang beragam. Keberagaman kegiatan ekonomi disebabkan oleh kondisi alam Indonesia. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Oke, anak-anak bunda bisa membaca juga di halaman 91 ya nak ya, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ekonomi tercapai.
manfaatnya ya. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya. Oke, di pembelajaran IPS, apa yang akan kita bahas di pembelajaran IPS adalah tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia sangat strategis dan dilalui jalur perdagangan internasional, sehingga memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Salah satu pengaruh dari letak geografis Indonesia adalah adanya pengaruh kebudayaan sosial bagi masyarakat. Ada pengaruh letak geografis Indonesia memberikan keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadi akulturasi atau pencampuran antar budaya Indonesia dan budaya asing. Hal itu memengaruhi budaya Indonesia semakin kaya dan beragam. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Oke, selanjutnya, adapun pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia disebut juga negara maritim. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang berlimpah, salah satunya potensi sumber daya laut yang besar seperti perikanan, pertambangan, dan energi. Potensi perikanan, contohnya budidaya ikan, rumput laut, dan industri bioteknologi kelautan. Potensi wilayah pesisir pantai, seperti pasir, timah, besi, emas, dan perak. Dan yang terakhir, potensi transportasi laut. Transportasi laut ini membuka akses dan menghubungkan wilayah antar pulau. Masyarakat memanfaatkan potensi tersebut khususnya di bidang perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Selain dari potensi maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar banyak penduduk Indonesia bermata pencarian berasal dari sektor pertanian. Oke, anak-anak bunda yang solih dan solihah, ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar GCR-nya masing-masing ya, di kolom komentar kelasnya. Oke, selanjutnya mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa yang sudah Ananda dapat tentang faktor-faktor yang mendukung kegiatan gotong royong? Yang pertama, ada kerjasama, bertanggung jawab, toleransi, dan semangat kebersamaan. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi, yang pertama, kebutuhan ekonomi tercapai. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya, adapun pengaruh letak strategis Indonesia pada kehidupan sosial budaya yang memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi akulturasi pencampuran atau antara budaya Indonesia dan budaya asing. Hal itu memengaruhi budaya Indonesia semakin kaya dan beragam. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Dan yang terakhir, adapun pengaruh letak geografis Indonesia ini dalam kehidupan ekonomi, ya, sebagai potensi negara maritim, yaitu ada potensi perikanan dengan budidaya ikan, rumput laut, dan industri bioteknologi kelautan. Yang kedua, ada potensi wilayah pesisir pantai seperti pasir, timah, besi, emas, dan perak. Dan yang terakhir, ada potensi transportasi laut. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan Ananda semua membaca halaman 94 sampai halaman 102 terkait tentang faktor memengaruhi keseimbangan ekosistem, menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Silakan dibaca ya nak ya. Untuk pesan ukrawi kita pada hari ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya nak ya. Nah, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini bahwa manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan yang dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya nak ya, agar kamu tetap saling mengenal ya. Jadi tetap adanya toleransi antar sesama karena kita pun diciptakan dengan berbeda-beda ya. Oke. Bunda rasa cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.